Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back again to my channel Lucky Tarot MS. Hari ini kita akan pick a card tentang, sebentar ya guys, aku lihat dulu. Tentang masih adakah dia cemburu padaku saat ini? Oke, kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Jangan lupa membaca doa ya. Ini untuk deck 1, deck 2, deck 3. Ya, kalau di channel aku deck satunya di kanan ya. So kita baca doa ya guys, menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan ya. Aku kasih waktu 3 menit ya. 3 menit. Ya, masih adakah dia cemburu padaku hingga saat ini? Ya, kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Oke, 1 menit lagi ya guys. Oke, kita mulai ya. Oke, Mami Lucky Tarot akan pilih deck. Oke, deck 1 ya. Kita mulai. Oke. Kita lihat energinya kalian dulu ya. Aku akan pakai kartu tarot lainnya. Energi kalian saat ini. Untuk deck yang nomor 1 terhadap orang yang kalian dealkan. King of Cups, wow. Energinya kalian tidak mau ungkapkan perasaannya kalian ke dia. Kalaupun kalian masih cinta, kalian hanya memendam di dalam spiritualnya kalian di sini. Karena kalian konflik batin ya, antara mau kembali atau tidak, atau menerima dia kembali di sini ya. Banyak pertentangan di dalam batin kalian untuk bisa rujuk. Karena dia masih ingin kembali rujuk yang aku lihat energinya ya. Kalian menjadi konflik batin, apa gue terima nggak ya kembali sama dia gitu ya. Karena di sini banyak pertengkaran di antara kalian ya. So kita lihat tentang situasinya dia saat ini ya. Situasinya dia saat ini. Situasinya dia saat ini.
Six of Cups, the Devil, wow, the Justice. Situasinya dia saat ini ya, lagi ada pembayaran karma ya, entah dari keluarga, ya, dari kenangan dia di masa kecil, dan juga situasinya dia, karma dari perjalanan twin flame-nya kamu, ya. Ada rasa dendam, marah, dan apa yang dia sembunyikan selama ini mendapatkan keadilan dari Tuhan, dari Allah, dan ini membuat dia kesal, ya, karena perjalanan twin flame ini ternyata membuat dia menjadi addiction energinya terhadap kita, dan ya dia penuh dengan ketergantungan ya dari hubungan ini yang aku lihat, dan dia memantau kalian nih guys, ya. Dia kehilangan wibawanya, kehilangan keperkasaannya, bisa ya, kegagahannya. Dan dari mereka juga, orang yang kalian dealkan ini bisa kehilangan pekerjaan, sehingga mereka banyak masalah, banyak keributan di dalam keluarga juga bisa ya. Di sini ada juga suatu hukum dengan kepolisian ataupun tentang hukum ya di sini ya, yang membuat dia merasa keadilan karma dari perselingkuhan dan juga addictionnya dia ya dari hubungan twin flames. Oke, di sini aku lihat memang dia memantau kalian ya secara diam-diam, dan dia juga sangat berhati-hati memakai intuisinya dia, karena dia kehilangan apa yang dia inginkan, terutama cara dia mengontrol kalian, mengendalikan, dan juga pekerjaannya dia di sini ya. Jadi yang aku lihat, dia ingin banget kembali sebenarnya, dominance juga ya, ingin banget kembali, obsesi banget gimana caranya bisa kembali dengan kalian. Dia juga depresi tentang pembayaran karma, gimana bisa jujur dengan kalian. Dan dia juga menginginkan tentang seksual juga dengan kalian, karena dia merindukan kisah-kisah manisnya dengan kalian. Dan dia juga menjadi orang yang banyak rahasia ya. Dia harus menjujurkan rahasianya, terutama tentang perselingkuhan, topengnya, ya, kemarahannya, dan juga tentang controllingnya ya di sini. Ini banyak sekali kata-kata kasar. Ini kembali lagi kepada dirinya sendiri, pembayaran karma. Makanya dia sangat berhati-hati ya dari gosip yang dia lakukan di masa lalu, karena dia kehilangan kendali ya dari kekuasaannya dia terhadap kalian ya. Kita lihat lagi, apakah dia cemburu dengan kalian? Oh jelas di sini ya, dia cemburu. Ya, dia cemburu sekali, karena the devil ini the envy ya. Jadi dia termasuk orang yang cemburuan, cemburu buta. Ketika dia cemburu dengan kalian, dia melakukan perselingkuhan untuk menutupi kecemburuannya ya di sini. Dan ya dia mengkhianati kejujurannya dia sendiri terhadap kalian. Jadi situasinya dia itu sekarang ya pembayaran karma dari sikap dan gosip-gosipnya dia yang dia lakukan ya, dan juga dari ada pembayaran karmanya black magicnya dia, itu kembali lagi ke dia ya di sini. So kita lihat apakah dia cemburu dengan kalian hingga saat ini. Apakah dia cemburu dengan kalian hingga saat ini? Ace of Cups. Wow. The High Priestess. Iya, masih. Iya, di sini. Kasih 4. Alright, di sini. Yang aku lihat ya, the High Priestess, the Ace of Cups, the High Priestess, Four of Pentacles, and the Lovers. Jelas sekali dia cemburu ya. Masih ada kecemburuan dia tahan
ya di sini, karena dia merasa masih menyimpan perasaan cinta dengan kalian, karena dia merasa kalian adalah twin flames dan dia menyimpan cintanya dengan rahasia terhadap kalian. Dia juga masih mempertahankan ya dengan orang ketiganya ini, dan dia gelisah banget nih guys dari perselingkuhannya dia, karena dia banyak permasalahan yang dia hadapi selama dia sama kamu long distance, dan dia juga banyak ketakutan tentang pembayaran karma yang harus dia jalani. Apa yang dia lakukan di masa lalu harus ya. Jadi di sini dia ada pembayaran karma dari permainannya dia ya guys. Dari dia menggunakan triknya dia, kepintarannya dia, ternyata dia tidak bisa lari dari karma. Semakin dia lari dari karma, semakin karmanya ini mengejar lebih cepat. Karena kita menghindari dari apa yang telah kita buat, kita nggak bisa menghindari. Ya, kita nggak bisa menghindari, suatu saat akan kembali ke kita. Karena dunia itu kan berputar ya guys. Jadi kehidupan itu berputar. Ya. Jadi apa yang dia lakukan terhadap kalian dengan angkuhnya tadinya menduakan kalian di sini. Ya, dia memakai trik manipulasi dengan perselingkuhan karena kalian long distance ataupun ada jarak di antara kalian dan juga progresnya, sehingga dia gelisah sendiri, depresi dari cinta segitiganya ini. Dia nggak tahu, nggak happy dengan perselingkuhannya karena ada pembayaran karma. Dia takut banget, dia takut sekali ya. Makanya dia di sini masih menginginkan kamu secara diam-diam. Dia memerhatikan kamu melalui tarot ya, dan juga melalui YouTube di sini ataupun Instagram ataupun Twitter ya. Pokoknya dia masih mencintai kamu nih, masih mempertahankan kamu. Ini cemburu ya kalau aku lihat secara rahasia, admire ya, pengagum rahasiamu. Karena dia masih mempertahankan kamu ya. Cinta sejatinya di sini. Karena dia ego, tidak mau melepaskan apa yang sudah dia miliki. Ini narsis ya kalau aku bilang. So kita lihat lagi tentang apakah dia akan menghubungi kalian ya. Karena di sini kalian diem ya, nggak mau banyak bicara lagi, udah tidak terlalu melakukan action lagi untuk membuktikan cinta kalian ke dia. Yang aku lihat di sini, karena kalian konflik batin ya ketika kembali sama dia juga. Karena banyak sekali pertengkaran yang terjadi di antara kalian, sehingga kalian memilih diam. Kita lihat apakah dia akan menghubungi kalian. Six of Swords, Seven of Pentacles, terlalu banyak. Apakah dia akan menghubungi kalian? Ya, ada. Dia akan menghubungi kalian, tapi saat ini memang keuangannya dia keblok ya. Dan dia banyak pengkhianatan ya, banyak dijahati orang juga oleh orang-orang sekitarnya dia. Ini yang ngeblok tentang komunikasi dengan kalian juga. Dan dia harus hadapi ketakutannya dia, yaitu berkomunikasi dengan kalian dengan jujur. Karena di sini yang aku lihat ya, dia memakai topeng nih untuk mendapatkan keuangan ya, karena dia harus hadapi ketakutannya dia dari drama yang dia buat selama ini, karena dia memakai topeng untuk mendapatkan kesuksesannya dia ya. Sebagai dia kehilangan kalian nih, dan dia merindukan, makanya dia trauma ya, dengan cara, makanya dia ada rasa trauma, makanya dia lakukan segala cara untuk mendapatkan masa depannya dia ya. Di sini dia lakukan segala cara, terutama tentang keuangan, karena dia harus hadapi dengan nyata tentang drama yang dia hadapi, yaitu pembayaran karma tadi yang kita lihat ya. Dan yang aku lihat di sini memang
Dia coba akan menghubungi kalian tapi menunggu waktu yang tepat ya. Di sini dia akan datang ya. Dia akan datang coba untuk menghampiri kalian, menanam kembali harapan untuk bisa berkomitmen. Tapi hati-hati, ada cinta segitiga lagi di sini. Jangan sampai kalian drama kembali, ini yang aku rasakan. Ya. Karena ya kalian sudah lelah ya yang aku lihat. Dan dia masih mencintai kalian, ingin datang lagi ke kalian. Tapi memang dia masih masih ada pengaruh ya tentang ilmu hitam juga dengan orang ketiga ya. Dan dia juga coba menanam kembali apa yang dia tanam di sini. Maka dia coba menunggu hasil panennya dari orang ketiga. Dan ya dia akan menjujurkan ke kalian karena dia masih mempertahankan hubungan ini dengan kalian. Karena kalian adalah twin flame-nya dia ingin berkomitmen lagi, bisa menikah, tapi hati-hati ada orang ketiga lagi, jangan sampai. Dan ya dia secara spiritual juga masih menganggap kalian adalah twin flame-nya dia ya. Dia cemburunya secara diam-diam ya, jadi rahasia. Cemburu masih cemburu, masih cinta sama kalian kok. Ya, tuh. Jadi dia kayak orang tuh dendaman ya, cemburu tentang perjalanan twin flame sekarang karena dia menghancurkan sendiri perjalanan twin flame-nya ini. Kita lihat the justice-nya ya. Karena dia menjadi orang yang dominan dan juga ambisi. The justice please. Iya, pengkhianatan yang aku bilang tadi. Ya, ada suatu pembayaran karma, keadilan dari topengnya dia selama ini. Dan makanya dia masih mempertahankan kalian. Dia juga masih mencintai kalian secara diam-diam ya, secara spiritual. Dia juga memberikan gift-nya dia atau cara spiritualnya ke kalian karena dia masih mempertahankan kalian di sini. Ya, kita lihat Ace of Cups-nya ini tentang cinta baru atau cinta lama kalian. Ya, jadi dia coba untuk mencintai pekerjaannya dia di sini ya. Kenapa dia cemburu? Dia coba sibukkan diri dengan pekerjaan, dengan apa yang dia punya saat ini. Dan dia juga masih menyimpan perasaan cinta dengan kalian secara rahasia. Ya, dan dia juga merahasiakan dari orang ketiganya ini kalau dia masih mencintai kalian. Ya, dia akan datang ke kalian sih sebenarnya di sini. Six of Swords ya. Ingin berkomunikasi lagi tapi dia menunggu waktu yang tepat karena dia ingin mendapatkan hasil untuk bisa menikahi kalian dan berkomitmen. Ya, dia kan komunikasi lagi sama kalian. Pengen banget memulai sesuatu yang baru di sini. Karena dia masih mempertahankan komitmennya ini dengan kalian. Tapi hati-hati, jangan sampai ada cinta segitiga lagi di sini. Ya, karena dia orangnya kan nggak berani mengambil action ya saat ini dengan cara diamnya dia. Dan dia memutuskan hubungan ini karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita lihat dengan kalian. The King of Cups. Ya, di sini di sisinya kalian ini ada dua orang ya yang kalian pikirkan. Ada seseorang lagi yang membuat kalian nyaman, yaitu dengan ketegasannya dia, dengan kejujurannya dia, atau dengan orang yang pasif di sini. Ya. Jadi, apakah dia akan menghubungi kalian? Iya, tapi menunggu waktu yang tepat untuk bisa menstabilkan kembali keuangannya dia karena dia ingin menikah dengan kalian. Break up, separation, stop the patterns, silent treatment, abandon. Iya, break up ya. Tadi kita lihat
the justice, yang mana ada satu keadilan perpisahan. Hentikan pola pikir lama, dan cara diam inilah yang bisa terkadang menyelesaikan masalah, karena kejujuran akan datang di mana kita mengambil sikap diam. Wedding rings, union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise. Ya, jadi ini step 7 dan ini kembali lagi. Jadi sebagian yang sudah bercerai, di mana kita mengikhlaskan dan coba untuk merelakan ya perceraian ini, menerima akan ada rujuk sebagian di sini yang kulihat, karena dia akan kembali ya, dia akan kembali guys. Look for a sign ya, kamu harus gunakan insting kamu ya, gunakan logika kamu juga dan juga spiritual kamu ya. Apa yang dia lakukan ke kamu secara diam-diam, kamu juga lakukan yang sama ya, agar dia bisa belajar dari kesalahannya dia mengkhianati perjalanan Twin Flames, karena dia ada pembayaran karma saat ini. Helpful people ya, di sini kamu harus membantu siapapun walaupun kamu dalam keadaan breakup, dalam keadaan sedih. Bukan berarti kita tidak bisa membantu orang. Justru dalam keadaan kita kesedihan inilah kita harus membantu orang lain ya. Kamu harus juga lihat tanda-tanda di mana kita mau break up, di mana kita mau hentikan, di mana kita harus dengan cara diam. Di sini helpful people ya, menolong seseorang untuk union itu baik walaupun kita dalam keadaan sulit dulu, walaupun kita dalam keadaan dalam separation ya, gitu ya. Hope and happiness, okay? So guys, dimana kita menolong orang lain ya dalam keadaan sulit, walaupun kita dalam keadaan bercerai ataupun berpisah dengan pasangan kita, bukan berarti kita tidak bisa menolong orang lain ya. Dan lihat tanda-tanda perpisahan ini, gunakan spiritualnya kalian ini, intuitifnya kalian ya, gunakan instingnya kalian, gunakan dan bantulah orang lain, bukan seseorang, bantulah orang lain yang menurut kamu memang harus dibantu, terutama tentang union. Dimana kita berpisah bukan berarti orang lain juga harus seperti kita berpisah. Banyak orang seperti itu loh guys, sorry to say ya, banyak orang seperti itu. Jadi apa ya, kalau dibilang tuh kita cemburu melihat kebahagiaan orang lain, jangan ya, itu malah nggak bagus nantinya. Itu malah nanti membuat kita akan selalu berpikiran negatif dan mendapatkan negatif, karena kita tidak bisa memberikan positif energi dengan orang lain. Dan di sini kamu harus bisa membantu orang lain ya, dengan cara ya memberikan suatu pendapat yang baik ya, dengan kejujuran kamu, ketegasan kamu, dengan cara spiritualnya kamu ataupun insting kamu ya, berikan energi positif untuk orang lain. Karena di sini dimana kita menolong orang lain, harapan dan kebahagiaan kita akan ada ya di sini. Oke, so guys, aku harap ini bisa resonate buat kamu. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comments channel aku. Lucky Tarot MS. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya.
Apa kabar guys? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Untuk deck yang nomor 2, insya Allah ini resolusi buat kita semua. Jangan lupa selalu berdoa, minta kepada Allah dan Tuhan kalian masing-masing. Jangan jadikan tarot ini Tuhan, karena tarot bukanlah sebagai Tuhan ya. Sini hanya sebagai gambaran introspeksi diri kita. Oke? Kita lihat energinya kalian saat ini ke dia, orang yang kalian dealkan. Energinya kalian saat ini dengan orang yang kalian dealkan. Oke. The Hangman, the Fool, sorry guys. Kamu banyak ketakutan, lelah ya, capek dengan perjalanan Twin Flame di sini. Kamu sudah kuras pikiran kamu di sini karena kamu diputuskan secara sepihak oleh dia. Pada akhirnya kamu introspeksi diri dengan progres kehidupan kamu, terutama long distance. Kamu mengambil langkah baru, yaitu meninggalkan hubungan yang tidak ada kepastian. Ya, di sini yang kulihat. Jadi, ya kamu pasrah aja saat ini. Karena kamu sudah mau memulai sesuatu yang baru dalam kehidupan kamu. Kamu harus keluar dari zona aman, dari adanya progres kehidupan kamu sama dia. Ya. Kita lihat situasinya dia saat ini. The Fool. Situasi orang yang kalian dealkan saat ini. Ten of Wands. Wow. Chariot, Five of Swords. Okay. The Magician and the Queen of Cups. Alright, di sini dia gunakan trik ya untuk menarik perhatian kalian, terutama dalam pikirannya kalian, tapi dia sia-sia yang dia lakukan karena dia orangnya kan ego, ingin memiliki apa yang dia anggap gue tuh bisa gitu ya. Situasinya dia saat ini, dia banyak kesulitan ya yang aku lihat guys, dari cara dia meninggalkan kalian ya tanpa bersalah. Dan yang aku lihat di sini juga dia banyak kesulitan tentang kesuksesannya dia. Dia juga tertekan banget nih tentang percaya dirinya dia, karena dia juga merasa banyak masalah dengan kebebasan yang dia ambil, yang dia cari di sini, karena energinya dia Ten of Wands ya. Jadi ini orang banyak banget masalah dalam hidupnya dan tidak ada kebahagiaan. Dia sulit banget untuk sukses dari cara dia meninggalkan kalian tanpa bersalah, karena dia kan merasa dia itu percaya diri gitu ya, tapi ternyata dengan gagahnya dia itu dia sulit juga ya untuk sukses, karena apa yang dia lakukan secara spontan itu tidak baik ya, karena dia tidak berpikir efeknya bagaimana untuk semua orang, termasuk untuk dirinya dia sendiri. Pada akhirnya kalian pasrah aja karena kalian digantung perasaannya oleh dia. So kita lihat apakah dia cemburu sama kamu. Kalian aku lihat di sini dari situasinya dia aja ya. Ya dia mengambil granted aja hubungannya kalian ini berdua. Ya makanya dia berani mengambil resiko untuk keluar dari zona amannya dia, tapi ternyata sulit ya, sulit untuk bahagia. Queen of Wands, King of Pentacles.
The Magician, Queen of Swords, Seven of Pentacles. Apakah dia cemburu sama kamu? Kalau yang aku lihat ya, kalau orang magician kan dia gunakan trik ya, dan dia mempelajari kamu nih. Ini kalau aku bilang cemburu enggak juga ya, tapi jatuhnya ke manipulasi ya. Jadi dia memanfaatkan kecemburuannya kamu nih, kalau aku lihat. Dan kamu juga cemburu tapi juga memaafkan dia gitu ya, tipikalnya. Sehingga ini orang tip ini ya, complicated. Knight of Swords, Seven of Pentacles, exactly, complicated banget. Ketika dia sudah mencintai tulus, ataupun kalian mencintai dia dengan tulus, ya dia selalu ada optionnya lain, sehingga banyak sekali drama yang dia tanam. Jadi ya dia orangnya kan berani ya mengambil drama, membuat suatu masalah ketika dia ada option lain. Yang aku lihat seperti itu. Jadi apakah dia cemburu? Kalau aku lihat di sini dia malah mengambil kesempatan ya dari kecemburuannya kalian. Yang cemburu ini kamu malah ya, walaupun kamu memaafkan nih ya manipulasinya dia, tapi dia coba untuk memanfaatkan sikap arogannya kalian ya, karena dia akan datang memang memperbaiki lagi nih, tapi dengan manipulasi, karena dia orangnya kan suka drama. Dimana dia sudah mendapatkan cinta tulus, dia selalu membuat masalah ya, bikin masalah. Kenapa? Karena dia berharap berlebih apa yang dia tanam. Jadi dia selalu ingin mulai dari nol lagi, mencari yang lebih lagi. Dengan pikiran dia akan mendapati lebih baik dari kalian. Di sini kita lihat ya tentang apakah dia akan hubungi kalian. Dia memanfaatkan kecemburuan kalian nih ya, dengan cara bekerja dan juga dengan komitmen. Allahu Akbar kabiro. Sampai jatuh guys, complicated kan, aku bilang juga apa. sorry sampai jatuh. Complicated banget ini nomor 2, beda banget. Sorry guys, sampai jatuh. Aduh, ini orang nggak bisa komitmen soalnya. Oh, wih, astagfirullahaladzim. Okay. Ini orang complicated loh, serius loh. Di otaknya hanya trik ya, manipulasi. Karena dia orangnya nggak mau lelah sebenarnya. Kamu capek-capek. Apakah dia akan hubungi kalian? Six of Wands, Nine of Swords, Ace of Swords, Knight of Cups. I don't think so. Eight of Wands, the Queen of Cups, Three of Cups. Malah di sini kamu ada orang baru ya, aku lihat, rasakan. Dia bisa aja sih datang dengan kalian, tapi selalu ada orang ketiga di sini. Bisa komunikasi dengan kalian, bisa.
Tapi saat ini energinya, apakah dia akan hubungi kalian? I don't think so. Dia merasa bersalah, ketakutan banget dengan kejujuran. Dia takut sekali, dan dia juga gak happy dengan kemenangannya dia sebenarnya untuk bisa bicara dengan kalian. Kalau yang aku rasakan energinya. Dan dia orang nekat sih, keras kepala banget di sini yang kulihat energinya dia. Dan dia orangnya kalau sudah komitmen satu, ingin ini udah harus jadi gitu. Dan dia orangnya juga memutuskan secara sepihak terus, karena dia merasa dia mempunyai kendali, dan dia akan memperjuangkan apa yang dia inginkan, walaupun lambat tapi pasti. Karena dia percaya dirinya tinggi banget. Dan dia akan nekat ya untuk bebas dari komitmen, karena dia tahu kalian memaafkan dia. Dan sini membuat dia tuh bangga, jadi angkuh, sombong. Karena apa? Dia selalu mendapatkan perhatian kalian, karena kalian selalu memaafkan dia. Ya nggak boleh juga ya kalau dia melakukan kesalahan terus menerus, ya kita tidak bisa memaafkan terus menerus, karena orang itu tidak akan belajar, ya kan? Dan makanya dia sulit sekarang. Yang dia hadapi banyak permasalahan dari pekerjaannya dia juga. Ini membuat dia gelisah. Kenapa? Karena dari keras kepalanya dia, dari cara pola pikirnya dia. Dan dia akan selesaikan semua cara untuk menyelesaikan masalahnya dia ya di sini dengan gunakan kepintarannya dia dari cara kalian arogan. Yaitu dia akan memutuskan kalian secara sepihak, atau juga berkata jujur dengan satu kata aja gitu. Jadi maaf gitu ya, ibaratnya maaf doang, tapi nggak dijelaskan ya gitu. Ini orang angkuh, kalau aku bilang complicated sekali. Tadi aja jatuh. Kita lihat ya, the Ten of Wands. Ten of Wands, Seven of Wands, ya. Dia orangnya gak suka di pojokan ya, dan dia merasa tantangan buat dia adanya kegagalan sekarang. Dan dia sadari dari sikap spontannya dia, depresi ya, dari kesuksesannya dia juga tidak happy dari cara dia menaklukkan. Dia juga nggak bahagia, merasa diteror dari cara dia selesaikan masalah ya. Di sini dia stres ya, di sini ya dia gunakan segala cara keraguannya kalian ya, dimana kalian tersakiti, maka kalian endingkan cinta segitiga ini. Digunakan dengan segala cara ya, memanipulasi kalian lagi, sehingga pada akhirnya kalian tegas. Di sini yang aku lihat, karena kalian selalu memaafkan awalnya, jadinya dia anggap enteng ya. Kalau sekali, dua kali, tiga kali boleh, setelah itu jangan. Sayangi diri kalian, hargai orang yang hargai seseorang yang bisa menghormati kata maaf, memaafkannya kalian. Nine of Swords. Apakah dia akan menghubungi kalian? Enggak, dia depresi dengan cara dia bisa sharing ke kalian. Dia juga banyak ketakutan dengan cara dia berbagi kestabilan dengan orang lain di sini, yang membuat dia banyak diteror ya dengan keangkuhannya dia, kesombongannya dia. Ini kan orang sombong, naik ke atas pesawat kan pasti jatuh ya. Jadi dia melawan takdir, jadi membuat dia tuh merasa gagah, merasa menang. Akhirnya dia depresi sendiri. Ace of Swords please. Ya ini orang juga keras kepala banget ya. Minta maafnya juga hanya satu kata, maksudnya nggak menjelaskan kenapa-kenapanya, hanya maaf aja. Karena dia orangnya nggak mau pusing, dan dia orangnya narsis.
Ya, dia ingin kembali sama kalian, memperjuangkan kembali, menunggu waktu yang tepat, ya. Dia akan melakukan segala cara, terutama dengan orang pintar di sini. Dia juga introspeksi diri, ya, cara untuk bisa menyelesaikan masalah bagaimana. Kita lihat kalian ya, The Hangman-nya kenapa. Kalian pasrah ya di dalam doa kalian, walaupun kalian masih mencintai dia, tapi kalian memantau dia juga. Kalian ingin kembali sih sebenarnya, berharap ya, setelah ada keputusan kalian menyelesaikan dia, kalian menunggu kabar dari dia. Ya, dia akan datang memang perlahan demi perlahan, tapi di sini ya kalian ingin ada reconciliation ya di sini. Ya, apakah dia akan menghubungi kalian? I don't think so ya. Karena dia depresi, gimana cara menjujurkan dia berbagi cinta dengan kalian, terutama kestabilan, sehingga dia hanya bisa berkata sedikit ya, tapi ngeselin. Karena ya hanya kata maaf gitu loh, nggak ada kata penjelasan yang lain-lain lagi. Karena dia orangnya kan keras kepala, terus juga memakai logikal di sini. Kamera, wow, hands, kasih, kamu mantau dia lewat tarot. Kamu mantau dia nih, hands of cards, take a chance, risk being strategic, option not showing hands, gambling. Kalian juga bermain ya di sini, bermain perasaan kalian sendiri ya, dan dia juga bermain hands magical. Dia orangnya pemain juga, dia memainkan perasaan kalian, akhirnya kalian tersakiti sendiri karena kalian tahu dia sudah salah, berkali-kali kalian maafin, tapi kalian tidak memberikan pelajaran, pada akhirnya kalian tersakiti sendiri di sini ya. Kamera, reminiscing, keepsake, perceptions, learn from the past, make memories. Sebagian kalian memang masih melihat foto-foto ya, dan juga memantau ya untuk bisa mengingat di sini, dan kalian juga belajar dari masa lalu di sini. Hanya kalian tidak mau banyak bicara sekarang, diem diri aja, karena kalian di sini adalah soulmate ya, yang aku lihat. Setelah perpisahan baru dia menyadari ya kan ada perselingkuhan, karena kalian ada mirroring ya. Jadi kalian berdua juga sama-sama mau bermain ya gitu. Kamu memaafkan dia, berharap dia berubah, tapi dia tidak berubah. Sampai akhirnya baru menyadari kalau hubungan ini adalah soulmate. Trust issue di antara kalian. Ya, tidak ada saling kepercayaan jadinya, sehingga kalian juga memutuskan permainan dia karena kalian dipermainkan. Not the right timing. Jadi memang belum waktunya ya yang tepat untuk mempercayai dia lagi di sini. Karena yang kulihat ya kalian harus percaya ya dengan apa yang kalian lihat selama ini, apa yang kalian jalani, pelajari dari masa lalu.
ya. Apa yang kalian pantau selama ini kalian harus percaya itu kenyataannya. Dan ya kamu jangan bermain lagi kalau bisa. Ya, not the right timing again. Udah nggak ada waktu permainan lagi. Pasrahkan aja. Ya, di sini. Karena di sini juga aku lihat kamu masih berharap untuk kembali sama dia. Ya, di sini ingin adanya reconciliation lagi. Tapi ya dia orangnya pemain. Buat apa? Gitu. Kamu buang-buang waktu diri kamu. Cinta boleh, tapi jangan jadi alas kakinya dia ketika dia bosan dengan orang lain, ya. Renewal of peace, kamu harus terlahir kembali. Dengan cara apa? Pasrahkan aja, lepaskan, dan relakan. Kamu boleh memantau, tapi jangan terlalu berharap bisa kembali sama dia, ya, di sini. Dan kamu harus bisa terlahir kembali menjadi jiwamu yang baru, ya, yaitu dengan cara ketegasan kamu berani berkata tidak walaupun kita cinta dia, ya, selama itu untuk kebenaran. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Ya, look at this. Open your heart, ya, buka hatimu dengan yang lain. Banyakkan komunikasi, beranikan diri. Ya, komunikasi dengan orang lain, buka hatimu dan terlahir kembali. You see this, ya. Oke, so kita lanjut ke nomor 2, ke nomor 3. Energi kamu saat ini untuk dia. Wow. Oke, energi kamu sedang ingin membahagiakan keluarga. Kamu juga ingin mencari jati diri kamu, yaitu membahagiakan kamu sendiri di sini. Karena yang gue lihat di sini, ya, kamu coba untuk memperjuangkan, ya, menyembuhkan diri kamu walaupun akan ada drama dengan orang lama kamu ini. Karena orang lama ini akan datang ke kamu, ya, reconciliation, dimana kamu mendapati perhatian orang banyak. Makanya kamu ingin bebas, ya, ingin mencintai diri kamu sendiri dan menjadi diri kamu sendiri di sini. Ya, dan kamu juga tidak ada rasa takut untuk membebaskan diri kamu dari hubungan. Jadi kamu ingin freedom aja, ya. Jadi kamu ingin kamu bahagia itu dengan freedom sekarang, ya, energinya ke dia. Kita lihat situasinya dia saat ini, orang yang kalian dealkan. Banyak banget, ya. Ini ambil nggak ya? Banyak banget sih, guys. Bisa sih ambil sih, tapi kasihan juga, ya. Tapi ya inilah jalannya. Bismillah aja. Oke. Jadi gini, ya. Temperance, under Page of Sword, the Hierophant. Dia memantau kalian nih, guys. Ya, Two of Pentacles, Eight of Sword. Depresi, stres, gak happy. Dia juga banyak kesulitan tentang keuangan, terutama tentang uang, transference. Dia juga menjadi orang yang berpikiran buruk tentang komitmen. Kenapa? Karena dia takut diduain lagi, karena dia selalu ada drama di sini. Dan juga dia memantau kalian, ya. Dia coba sabar nih untuk bisa kembali dengan kalian, tapi dia juga galau dengan dramanya dia sendiri saat ini. Ini udah gak perlu di-clarify, ya. Sudah jelas banget. Dia galau, stres, depresi dari
kekecewaannya dia sendiri, karena dia memberikan cinta dengan orang lain, dimana kalian jadi gini situasinya, dia stres, gak bahagia melihat kalian sudah dihampiri dengan orang baru. Sini bisa dia juga kangen dengan kalian yang sudah memiliki kesuksesan ya, dan memiliki kebahagiaan, keuangan, kesibukan, dan ada orang baru datang di sini. Dia juga menyesali, ya, kecewa, sedih banget ya, karena melihat kalian sudah bisa berdiri tanpa dia, dan dia juga kecewa dari cara dia memberikan cinta kepada orang lain. Jadi otomatis di sini dia healingnya itu coba belajar sabar, memantau kalian untuk bisa reconciliation. Dia juga belajar tentang komitmen dan juga spiritual, tapi ternyata dia galau nih tentang keuangannya dia dari cara healingnya dia. Ya di mana-mana orang kalau healing itu kan pasti pembayaran karmanya itu keuangan ya. Itu sebenarnya healing dalam proses hidup. Diberikan kesulitan dulu agar kita tersadar kalau kita hidup itu tidaklah duniawi aja gitu ya. Jadi agak spiritual kita terbangun sebenarnya. Dan dia depresi banget nih, gimana caranya keluar dari zona aman kan. Dan dia di sini juga selalu berpikiran buruk tentang menduakan atau diduakan. Dia takut banget, terutama tentang komitmen ya, pernikahan. Dia galau dengan karma dia menduakan, dan di sini membuat dia merasa ini adalah hukuman terberatnya dia karena banyak keraguan dalam kehidupannya dia. Di sini yang aku lihat. Jadi dia memantau kalian guys situasinya. Dia belajar tentang keagamaan, tapi di mana dia sedang belajar keagamaan dengan sabar, dia diberikan kegalauan, diberikan drama ya, dari dramanya dia sendiri, yaitu hukuman dari Tuhan karena dia menduakan kalian kan, mengkhianati kalian, sehingga ya dimana kalian sukses, berani mengambil resiko ya, membahagiakan diri kalian, dia mengalami kesulitan, yaitu karena mirroring ya. Hidup itu kan negatif dan positif. Jadi kalau kita dapat negatif terus pikirannya, ya dia akan positif terus. Apalagi kalau kita lakukan hal-hal yang negatif terus, dia akan positif terus ya. So kita lanjut. Jadi bahagiakan diri kalian aja ya. Satu-satunya jalan adalah ya ambil resiko aja, lepaskan, bahagiakan diri kalian. Kita lihat apakah dia cemburu dengan kalian. Ya di sini ada kecemburuan ya, Eight of Swords, dan dia stalking kalian. Ada kecemburuannya dia. Kecemburuan kalau kalian mungkin sudah dimiliki orang di sini. Ya, kita lihat apakah dia cemburu. Masihkah dia cemburu sama kamu sampai sekarang? The Star, Four Swords, the Wheel of Fortune, the Devil. Exactly, cemburu banget ini orang guys. Abis, cemburu abis. Six of Wands, Page of Cups. Ya, dia mau kembali sama kamu tuh, mau mengambil perhatian kamu lagi karena dia cemburu, depresi dia ya, dan dia obsesi sama kamu, melihat kamu sudah banyak kemenangan dan banyak dikagumi orang. Dia ingin datang lagi ke kamu karena dia merasa kamu adalah wow, Two of Cups and Four of Wands, twin flame-nya dia, soulmate ya, dan dia bergairah banget untuk kembali sama kalian. Dia ingin minta maaf sama kalian dengan cara immature-nya dia, karena dia ingin memenangkan kalian dengan agar dia menjadi orang yang angkuh, sombong ya, bisa mendapatkan kalian kembali. Kenapa? Karena dia obsesi sama kalian, cemburu berat. Kalau dia di sini, apakah masihkah dia cemburu dengan kalian? Iya, masih. Karena the first word dia berpikir banget ya, gimana caranya bisa kembali dengan kalian. Dan dia juga banyak ketakutan nih untuk pembayaran karma dia, karena dia cemburu melihat kalian sudah sukses. Dia juga berpikir gimana bisa mendapatkan apa yang dia inginkan di sini.
dan ya dia cemburu sih ya, cemburu, pikirannya negatif terus, dan dia juga ada pembayaran karma dari apa yang dia jalani, pelajari selama ini, dan ini membuat dia harus belajar sabar untuk mendapatkan ya cita-citanya dia di sini ya. Dan waduh, mata gue kedutan. Dan sini aku lihat memang dia memantau kalian secara spiritual juga ya, dan dia berharap kepada ilahi bisa kembali lagi dipertemukan dengan kalian. Kita lihat apakah dia akan hubungi kalian secepatnya yang akan datang. Six of Cups, Eight of Wands, Ace of Pentacles. Ya, dia akan menghubungi kalian untuk memulai sesuatu yang baru ya, untuk kestabilan keuangannya dia juga. Jadi dia akan memberanikan diri ya untuk fokus dengan keuangannya dia dulu. Dia akan memulai kehidupan baru, komitmen dengan pekerjaannya dia, tapi jangan sampai ada orang ketiga lagi di sini ya. Dan dia memberanikan diri ya, karena merasa kalian adalah twin flame-nya dia, soulmate-nya dia. So kita lihat ya tentang situasinya dia, aku kasih clarify atau enggak ya. Karena ini udah jelas banget ya, dia depresi dengan keuangannya dia ya, situasinya saat ini. Dan dia juga ragu tentang komitmen karena dia sudah menduakan kalian. Jadi dia ketakutan sendiri, cemburu iya dengan kalian, sangat cemburu. Dan kita lihat tentang crosswordnya apa ya. Dia introspeksi diri dari cara dia berpetualang, karena dia selalu menyimpan rahasia di antara kalian, sehingga dia coba untuk healingkan dirinya dengan membayar karma di sini. The Wheel of Fortune, kita lihat ya apa yang dia lakukan dengan membayar karma. Ya, dia membayar karma secara spiritual. Dia juga coba berpikir, dan ini dia tahu pembayaran karma dari orang ketiga. Hati-hati, dia bisa kembali dengan kalian ya, dengan ilmu hitam ataupun magic, untuk bisa mengembalikan kalian lagi. Karena sini dia ingin kembali sama kalian, ingin berkomunikasi dengan kalian. Dia masih merindukan kalian. Dia akan coba berkomunikasi dengan kalian, bicarakan tentang masa lalu ya di sini. Kita lihat Eight of Wands-nya. Ya, dia akan memperjuangkan komunikasi dengan kalian dengan bangganya, dengan bilang dia sudah sukses ya, padahal belum. Di sini dia coba untuk bisa kembali dengan kalian agar bisa menstabilkan keuangannya dia. Dia mantau kalian banget ya, hati-hati guys. Dengan orang pintarnya juga secara spiritual, dan dia juga belajar hati-hati untuk bersikap, berkata dengan kalian. Karena dia sadari apa yang dia lakukan banyak kesalahan, dia coba dewasa juga di sini. Ya, dia akan kembali ketika kalian sudah sukses. Ya, di sini. Wow, ini orang sangat obsesi sama kamu. Dia coba mengambil perhatian kalian lagi nih. Ya, dengan komunikasi masa lalu, kenangan kalian, dan menjanjikan hubungan lebih stabil terutama keuangan. Kita lihat clarify-nya, Ten of Cups and the Knight of Wands please buat kamu. The Justice. Oke. Di sini kamu ingin berlaku adil, kamu ingin lebih tegas memberikan keadilan dalam hubungan, dan kamu sudah mengambil kendali tentang karma kamu sendiri, yaitu kamu coba untuk membahagiakan diri sendiri dan melepaskan ya tentang hubungan unionnya kamu di sini. Karena kamu depresi ya, ketika kamu memikirkan masa lalu, banyak kekecewaan, bahkan juga kamu banyak kehilangan kesempatan terbaik kamu untuk bahagia dan cita-cita kamu di sini. Kenapa? Karena ya orang ini yang kamu dealkan selalu datang dan pergi, memberikan janji tapi tidak ada kepastian, tidak ada action.
sehingga ya kamu mengambil kendali tentang karma kamu sendiri. Ya, kamu mengambil kendali dengan karma kamu sendiri. Kamu tidak mau lagi dikendalikan oleh dia, makanya kamu berani mengambil resiko keluar dari union ini. Sekarang dia yang memantau kalian ya, dia merindukan kalian. Coffee cup, meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted, friendship. Ya, jadi kamu coba untuk berbuka hati dengan orang lain dan coba untuk menganggap ya hubungan kamu ini sama dia hanya untuk sebagai sarapan pagi gitu loh. Jadi hubungan ini ya kayak teman aja, nggak ada perasaan apa-apa lagi buat kamu. Cassette, outdated thinking, conditioning, replying even over in your head. Ya, karena hubungan ini selalu berulang-ulang terus ya tentang petualangan berulang-ulang terus, sehingga kamu mengambil resiko untuk mengendingkan dengan cara ya mengontrol kembali kejujurannya kamu dan juga ketegasannya kamu dengan perceraian. Kamu juga coba untuk stabilkan kehidupan kamu dengan mengambil resiko, karena kamu di sini selalu ulang dan ulang lagi hubungan ini. Both refreshing what you need, progression, arriving, moving on, closer issue, ya moving on dari isu tentang kejujuran. Kamu tinggalkan hubungan yang penuh dengan kepalsuan di sini, ya, karena selalu ulang dan ulang lagi, sehingga kamu mengambil resiko untuk meninggalkan hubungan ini, untuk move on. Bagus ini kartunya guys. Be assertive, ya. Get more information. Trust. Ya, karena kan kamu the chaser ya. Kamu selalu mengejar dia tadinya. Chase in the codependence relationship, fear for abandon issue. Tadinya kan kamu selalu ketergantungan dengan dia, ya, mengejar dia terus. Sekarang kamu meninggalkan tentang union ini. Bagus sih kalau aku bilang, karena untuk keadilan dan kejujuran kamu lakukan ini, ya. Dan be assertive, ya, kamu harus membuka pandangan hidup kamu ya tentang pertemuannya kamu dengan dia dan kisah-kisahnya kalian ini selalu terulang. Kamu harus membuka pandangan mata kamu dan juga pikiran kamu. Get information, ya, dengan cara apa? Meninggalkan hubungan ini. Kamu di mana kamu akan meninggalkan hubungan ini, kamu akan mendapati informasi lebih dari apa yang kamu inginkan di masa lalu. Kenapa? Karena kejujuran akan terungkap di mana kamu berani meninggalkan hubungan yang tanpa kepastian, ya. Karena terkadang di mana kita meninggalkan sesuatu itu dengan niat baik ya, dengan kebaikan, bukan untuk kejahatan, kejujuran akan keluar sendiri, ya. Itu cara Tuhan ya, sangat ajaib. Fresh approach, ya, kamu harus segarkan diri kamu lagi ya dalam pemikiran kamu, yaitu ya cari teman-teman lagi ya, coffee shop, bertemu dengan orang-orang baru, berpandangan baru ya, dan juga kamu juga harus bisa move on untuk ada kesegaran dalam hidup kamu yang baru, dunia kamu yang baru ya di sini, agar kamu mendapati informasi dari hubungan yang selalu stagnan ya, yang apa yang kamu pikirkan di masa lalu, di mana kamu meninggalkan, akan mendapati informasi entah dari teman, dari saudara ya, pastinya dari insting dari Allah ya, entah, karena kan kita spiritual juga ya di sini. Kalau kamu menggunakan dengan spiritual kamu, ya, gunakan dengan baik. Okay? So guys, thank you so much for anybody who already watching my channel. Don't forget to subscribe, like, and comment channel aku, Lucky Tarot Temes, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.